Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita mau menyelam lebih dalam nih ke serangkaian renungan harian yang Anda bagikan ada pagi, siang, malam ya. Fokus utamanya ini menarik banget, jaminan atas identitasku. Sumber Anda ini kan langsung membandingkan ya antara jaminan ini sama kepastian duniawi yang ya kita tahu lah sering nggak pasti gitu. Jadi misi kita kali ini kita coba bongkar bareng-bareng gimana sih konsep identitas spiritual ini bisa kasih kita semacam pegangan yang kuat gitu. Oke, kita mulai dari yang pagi ya. Ini langsung jeder gitu rasanya. Ada perbedaan krusial katanya antara status duniawi kayak pekerjaan, status sosial yang bisa hilang dengan status lain yang katanya permanen. Nah, ini nih status permanen apa sih maksudnya? Betul. Dan yang menarik di sini, menurut sumber pagi Anda ini kan merujuk ke 1 Yohanes 3 ayat 1 ya. Dasar dari status permanen itu, status sebagai anak Allah. Ini ditekankan banget, bukan hasil kita kerja keras, bukan pencapaian, tapi murni anugerah. Pemberian cuma-cuma gitulah, karena kasih Bapa. Ini titik awalnya, fundamental banget. Artinya apa? Ya artinya, nilai diri Anda itu nggak goyah, hanya karena, katakanlah, hari ini sukses atau besok gagal. Ada fondasi yang lebih kokoh. Fondasi yang nggak tergantung performa ya. Itu menenangkan, tapi sekaligus kayaknya menantang cara kita biasa mikir ya. Nah, lanjut ke renungan siang. Ini bawa kita ke lapisan berikutnya, soal penerimaan. Ayat kuncinya dari Efesus 1 ayat 4 ini cukup bikin kaget juga sih. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Maksudnya gimana tuh? Penerimaan ini udah ada sebelum kita sempat berbuat apa-apa untuk pantas diterima. Terus gimana ini bisa bikin kita nggak capek buktiin diri terus? Iya kan? Ini benar-benar bisa mengubah cara pandang kita. Sumber Anda ini kayaknya mau bilang ada pergeseran besar. Dari logika yang umum, saya harus berbuat baik supaya diterima. Ini jadi, saya udah diterima, makanya saya bisa berkarya dengan bebas. Itu kan kayak, wah, beban berat di pundak langsung lepas gitu ya. Bayangin aja legahnya kalau kita nggak perlu terus-terusan membuktikan nilai diri. Di kantor, di pergaulan, bahkan ya di depan diri sendiri. Kita bisa bertindak dari rasa aman, bukan dari rasa takut ditolak. Penerimaannya duluan, baru perbuatan kita. Oh, jadi rasa aman itu udah ada duluan dasarnya. Menarik. Terus dari penerimaan yang sifatnya pribadi ini, renungan malamnya bergerak ke arah lain ya. Ke soal kebersamaan, pakai Efesus 2 ayat 19, ditekankan kita bukan orang asing lagi, tapi bagian dari keluarga Allah atau gereja gitu ya. Nah, artinya apa nih secara praktis dalam konteks jaminan identitas? Nah, ini nambahin dimensi yang penting banget nih. Jadi jaminan identitas yang dibahas sumber Anda ini, ternyata nggak cuma soal hubungan kita vertikal ya, ke atas sama Tuhan. Ada juga jaminan horizontalnya, rasa aman, dukungan, rasa memiliki dalam sebuah komunitas iman. Sumber ini menggambarkannya sebagai keluarga rohani, bukan sekedar kumpul-kumpul orang, tapi keluarga. Tempat di mana Anda apa adanya, diterima. Bisa tumbuh bareng, saling dukung kalau lagi susah, berbagi cerita. Ini jaminan bahwa kita nggak jalan sendirian, ada rumah gitu secara rohani. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari ketiga renungan yang Anda kasih tadi, kita dapat semacam 3 pilar kuat ya untuk jaminan identitas spiritual ini. Pertama, status yang gak tergoyahkan sebagai anak. Gak peduli kita lagi berhasil atau gagal. Kedua, penerimaan penuh tanpa syarat kinerja yang udah ada duluan. Ini membebaskan dari keharusan membuktikan diri. Dan ketiga, keamanan dan rasa memiliki di dalam komunitas, keluarga rohani kita. Nah, ketiga hal ini kan kontras banget ya sama jaminan duniawi yang seringnya sementara dan bersyarat. Pertanyaannya mungkin buat Anda yang dengar, gimana pemahaman identitas kayak gini bisa mengubah cara Anda lihat tekanan atau ekspektasi sehari-hari? Emang bukan cuma apa artinya ini secara teori, tapi lebih ke apa artinya ini buat Anda hari ini, besok. Sumber-sumber ini kayaknya ngajak kita ngecek lagi ya fondasi kita bangun harga diri dan penerimaan itu di mana sih sebenarnya. Mungkin ini pemikiran penutup buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau memang identitas dan penerimaan ini sekuat dan sekokoh itu, gimana ini bisa secara nyata, secara konkret mengubah cara Anda merespon tantangan besok pagi? Cara Anda ngobrol sama orang lain? Atau bahkan sesederhana cara Anda bisa tidur lebih tenang malam ini? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya.